Ada nggak pernah pengalaman pacaran beda agama atau temen pernah curhat pacaran beda agama? Gue pernah. Gitu. Tapi dari sekian banyak mantan lo masih berhubungan nggak? Maksudnya masih keep kontak nggak? Masih banyak yang bisa berteman sama gue. Hebat Anda, salaman dulu. Nggak semua, tapi banyak yang gue masih sangat berhubungan baik. Oh. Mantan gue baru-baru ini udah putus nih, nggak baru-baru banget ya. Terus gue ajak main Mobile Legends lagi, dia nggak mau, kalau dia jago anjir. Kalau pacarnya mantan gue, ya udah sih. Ngepost surat aja lu cemburu. Pusturat bareng aja ya. Video budget termurah, syuting pakai kamera handphone, ngedit sendiri di handphone. Semoga tetap terhibur. Cerita itu. Maksudnya terhibur. Amalkan kuota Anda. Penonton jangan lupa like, subscribe, share, apalah. Hai guys. Halo teman-teman, selamat datang di Lang Review. Kali ini Lang Review-nya bersama Gita Sinaga lagi. Again. Oke. Emang viewers gue kan jelek loh, kenapa lo undang gue terus sih? Enggak, sebenarnya ada challenge sih. Challenge gue ditantang untuk gombalin ibu CEO PT Halusinasi. Oh, ini mau ketemu Bu CEO. Sebentar Iya. ya, gue panggil dulu. Oke. 2 hours later. Hai, bertemu lagi bersama saya Ibu CEO PT Halusinasi Jomblo Sejahtera. Kalau jomblo harus sejahtera, kalau belum sejahtera jangan jadi jomblo. Kita akan mencoba adu gombal. Baik. Dari saya akan mencoba memberikan gombalan dan pantun yang bikin Anda baper. Ya. Mungkin dari Anda bisa memberikan saya puisi-puisi cinta ataupun seputar percintaan. Tidak masalah. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Anda bisa dong. Ya, kurang lebih Lah ya. karyawan saya soalnya kan tersebar di seluruh Indonesia. Artinya karyawan-karyawan saya ini kan orang-orang yang tuna asmara. Oh Nah, iya. Kita mulai gombalan yang pertama ya. Boleh nggak munduran dikit? Boleh, kamu ngatur ya. Nggak, bukan, soalnya cantiknya kelewatan. Kamu cantik hari ini, membuatku tambah suka. Gimana, ya kan? Lumayan. Baru satu tuh. Baru satu. Ini kita kemana sih sekarang? Kita mau jalan nganterin ibu. Oh, saya pikir kita mau ke pelaminan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, aku mencintamu. Aku jijik. Baik. Ini kan kita lagi di daerah Jalan Panjang namanya ya. Jalan. Nah, tapi tau nggak ada jalan yang lebih panjang daripada ini. Apa? Jalanin hidup bersama kamu. Sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Bisa aja loh. Toples Astor. Sambil gue mikir nih. Coba lihat tuh, di belakang lihat. Lihat nggak? Iya, kenapa? Lihat nggak? Lihat. Calon jodoh gue. Mohon maaf, ini di spion calon jodohnya kan kosong, Bu. Kiranya ada muka lu. Di spion saya ngeliatnya Jadi kosong. gue failed dong. Oh, failed ya. Kamu bisa gini nggak tangannya? Ya, kayak gitu. Nah. Lihat kan ini ada jarak-jarak gitu kan. Tahu nggak Tuhan nyiptain itu buat apa? Buat apa? Biar bisa kita kayak gini. Tetaplah bersamaku, tetaplah kau di sisiku, di hatiku. Ini garing lo. Tapi menurut gue ini sedikit mau gue wawancara lo. Oke. Emang tujuan utama lo selain jadi YouTuber tuh apa? Selain YouTube saya kerja kantoran dong. Emang passion gue tuh sebagai content creator gitu. Oh, gue pikir lo pengen calon imam gue. Dari matamu kulai jatuh cinta, ku melihat. Sadis kan? Sadis kan? Gila. Iya kan? Gila. Gokil gak sih? Ngomongin masalah puisi nih. Hah?
dari kapan sih lo suka nulis puisi? Sebenarnya gue juga pernah jawab Q&A yang seperti ini di YouTube gue ini. Ini ya, ntar masukin ya. Promo. Jadi Iya. gue itu sebenarnya Gil suka tulis puisi itu dari SMP mungkin ya. Sebenarnya bukan puisi aja tapi cerpen-cerpen juga. Nah pertanyaan gue berikutnya, pernah nggak lo dikirimin puisi sama seorang cowok? Oh pernah, dan gak sekali sih. Ada nggak yang nancep banget di hati? Puisi itu bukan masalah nancep atau nggak di hati, tapi ketika Lo baca? gue baca, gue bisa tahu nih orang nulis hanya untuk sekedar impress gue atau dia benar-benar menulis karena waktu itu ada momennya yang tepat dengan perasaan dia yang dalam begitu. Tapi lo pernah mengungkapkan perasaan lo lewat puisi nggak untuk seorang lelaki? Of course pernah. Masa? Pernah. Kapan? Iya, yang momen-momen gue punya hubungan, tapi biasanya bukan kayak gue lagi dekat gue kirim ya. Pas misalnya momen ulang tahunnya atau misalnya gini, kadang-kadang kita berantem gitu ya sama pasangan kita, kemudian ada jeda panjang kita nggak berkomunikasi, bener nggak sih? Iya. Nah ketika mau mulai komunikasi itu biasanya gue bisa aja tuh tiba-tiba gue kirim surat ke dia, kemudian gue sertakan puisi karena memang gue selalu memaknai puisi tuh gini. Puisi itu bukan seindah-indahnya kalimat kalau gue. Puisi itu buat gue adalah ungkapan perasaan yang kadang kalau kalimatnya yang sesuai dengan berpuisi itu kalau gue pribadi bisa memberi bisa mengungkapkan sebuah perasaan yang maknanya akan lebih sampai gitu loh. Dan gue tidak ada tujuan supaya dia begini, supaya dia begitu sesungguhnya. Gitu. Ya gue tulis aja ngelakuin itu. Pinter Anda ya? Ya lumayan, kan habis Iya. minum Cerebrofit dengan ginkgo biloba. Masuk nih iklan nih, masuk Pak Eko. Bu Sio, Iya Pak. ini kita mau bahas masalah pacaran beda agama nih. Waduh, berat ya. Berat. Gitu. Nah, menurut Bu Sio sendiri ada nggak pernah pengalaman pacaran beda agama atau temen pernah curhat pacaran beda agama? Gue pernah. Gitu. Tapi waktu itu gue masih muda sih. Ya tapi cinta monyet karena masih muda, tapi maksudnya cintaan. Maksudnya cinta gitu. Iya. Karena masih muda ya Masih waktu itu muda posisinya waktu ya. itu. Nggak akan kepikiran sampai ke pelaminan gitu ya. Nggak kayak sama aku gini kan. Tapi waktu itu kondisinya orang tuanya dia atau orang tua lo ada yang srek nggak sama hubungan kalian? Menurut gue nyokap gue sangat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi nyokap gue tuh orangnya bukan santai sih, Open menurut minded gue. banget lah Open ya. mind, dan menurut dia gini loh, bagus kan anak gue mengenal banyak orang, Iya benar. pacaran sama beda-beda, misalnya beda profesi kek, bahkan beda agama. Tapi pernah ada satu hal yang menurut gue pernah deket tapi nggak sampai pacaran sama satu orang beda agama yang menurut gue ini jadi deep talk banget sama dia. Jadi gue nih anak tunggal, Iya. Batak, Kristen. Ya. Orang yang dekat ini anak tunggal, orang Padang Muslim. Anjay. Kayak keren ya. Iya. Masing-masing anak tunggal yang cuma tonggak harapannya cuma gue, dia juga. Iya dia. Obrolan kita sangat nyambung, pemikiran nyambung. sangat nyambung. Kita Oke. bisa berdiskusi apapun. Kuliah di Australia Waduh. dan menurut dia agnostik. Menurut gue bukan agnostik sih. Buat dia saat itu agama itu Satu hal yang- dengan perbedaannya kok jadi bikin ribut sih. Iya. Gue Oke. lebih baik percaya Tuhan aja deh. Iya. Karena agama itu ternyata bisa membuat manusia itu jadinya huru-hara lah gitu Betul. loh, termasuk hubungan kita ketika itu. Dan nyokap gue tahu banget gue nggak bisa ketemu orang yang secara berkomunikasi cocok nih. Iya. Biasanya gue langsung klop banget, Dan itu susah lepasnya. susah gue lepasnya. Nah. Jadi waktu kita ngobrol gini, kenapa sih orang-orang tuh jadi ribut banget ya masalah agama? Padahal menurut gue, pemahaman gue, agama itu ada erat kaitannya dengan takdir juga. Betul. Misalnya gue muslim, lo muslim, kita menikah. Ya. Kalau anak kita udah besar, kemudian dia nggak usah karena orang deh, Ya. menemukan sebuah hidayah, Ya. itu Terus udah dia pindah. di luar dari nalar kita loh. Iya. Kan orang mengalami sendiri dengan proses batinnya dia, Iya. spiritualnya dia. Dan kayak nggak bisa dipaksa Nggak gitu ya. bisa dipaksain. Ah. Mungkin aja dia takut sama orang tuanya nggak pindah agama, tapi mungkin hati dia sudah percaya misalnya kepada Buddhis Iya. atau Kristen kayak. Iya. Lo nggak bisa berbuat apa-apa, men. Hati soalnya kan Hati. udah. Terus. Jadi artinya sebenarnya menikah sama agama aja, sesama agama, itu tidak membuat bahwa anak lo dipastikan sampai mati akan di agama yang sama. Iya. Karena menurut gue sejatinya orang itu akan bermanfaat pada agama yang ditujukan kepadanya. Kalau gue sekarang ini Nasrani dan gue sangat
merasa bahwa agama gue ini yang melindungi dan membuat hidup gue jadi semakin tenang, semakin baik, tempat gue bersyukur, memohon dan lain-lain. Iya. Dan mudah-mudahan gue ini bermanfaat bagi agama gue. Kalau gue menikah, pindah agama nih, gue misalnya convert ke dia atau dia convert ke gue, Iya. hanya untuk menikah. Sedangkan setelah gue tanya sama diri gue dan dia tanya ke diri dia merasa tidak ada ketertarikan ke Kristen, gue pun tidak ada merasa ketertarikan buat berpindah. Kenapa gue atau dia harus merelakan hubungan yang sifatnya vertikal hanya untuk ke yang sifatnya horizontal? Karena sesama manusia itu kan Nggak nyambung. setara. Iya. Lu ke Tuhan itu kan ke atas. Iya. Masa lu lebih memilih hal yang setara daripada yang ke atas? Oh, iya. Kecuali hidayah yang muncul. Tapi kalau karena hanya convert doang, gue tidak bisa. Dan dia pun sepaham dengan gue. Karena nggak adil banget, bukan nggak adil, lucu aja kita meninggalkan hal yang tujuannya ke atas hanya untuk yang setara sama kita. Oh, Nggak, men. paham. Iya. Nggak bisa, men. Banyak banget orang, menurut gue, banyak orang yang salah loh memandang sebuah perbedaan. Karena gue pernah bilang gini sama si cowok itu, kalau Tuhan mau bikin semua agama itu satu, bisa nggak? Bisa aja lah. Bisa aja. Bisa aja dong. Iya. Tuhan itu bisa membuat apapun. Bisa. Contoh, Iya, iya. misalnya tuh semua nama agama, misalnya agama A gitu, Iya, iya. semuanya. Nggak ada muncul agama baru, bisa. Iya. Kenapa enggak? Berarti kan punya tujuan. Perbedaan itu justru cikal bakal dari lo bisa bijaksana dalam menghadapi segala hal. Jadi kayak kalau Iya lu sih. beda, kalau lu sama gue, kita nggak bisa nih tahu gimana cara lo menyikapi diri kalau gue sama lo. Iya, sama. Gitu. Jadi harusnya nggak perlu diributin ya. Kalau Kembali menurut lagi gue, ke individu kalian gitu ya. nggak boleh diributin dan tidak boleh tidak menghargai. Iya. Dan dulu gue pernah pacaran sama orang beda agama, gue kalau setiap makan berdoa, dia juga berdoa dengan cara agama dia, seorang kayak itu gue indah gitu loh. Iya sih. Momen-momen kayak gitu. Momen-momen itunya sih yang bisa paling dibagi Iya. kayak gitu. Dan gue bisa sharing agama tuh sama pasangan gue beda agama. Tapi dari sekian banyak mantan lo masih berhubungan nggak? Maksudnya masih keep kontak nggak? Masih banyak yang bisa berteman sama gue. Hebat, Anda salaman dulu. Nggak semua, tapi banyak yang gue masih sangat berhubungan baik. Oh. Mantan gue baru-baru ini udah putus nih, nggak baru-baru banget ya. Gue ajak main Mobile Legends lagi, dia nggak mau, kalau dia jago anjir. Bantu apa, naikin rank? Push rank sama mantan. Agak gue chat. Gue tahu sih, mungkin putusnya nggak enak, tapi kan emang gue pengen minta bantuan ya. Gue invite dia nggak mau. Ya berarti itu dia sakit hati sih. Gue chat, bantuin dong. Maaf aku lagi meeting. Gue bilang ya tadi online, cuma ngintip doang. Ya ya, setelah Mobile Legends diintip. Berarti dia fix sih itu. Broken heart. Enggak broken heart. Masa? Udah punya pacar kali ya. Oh, iya. Nggak boleh kali berduaan jalan sama gue di land of down. Aku lihat tuh kamu push turret. Bo, jangan bohong kamu. Beneran, aku lihat tuh kamu berdua push surat dia yang bunuh minion. Ya. Enggak kok, sumpah. Itu nggak sengaja aja. Alah, nggak sengaja apa? Waktu dia mau dibunuh Zilo, kamu kok yang ngalangin ya? Kan Iya. aku tank. Buat pacarnya mantan gua. Ya udah sih. Ngepost surat aja lu cemburu. Push turret bareng aja harus ya. Aduh, Oh enggak, langsung saya pamit AFK. baju gue dong. Pusi.id nih. Yoi. Follow. Nah, kan, bagus kan gue jalan kan gue? masuknya. Nah. Jualan. Anjir ya. Gak boleh ngepost bareng. Aduh, apalagi kalau misalnya ceweknya bilang, udah deh aku juga belajar main Mobile Legends, kita main bertiga gitu. Kalau lagi belain gue marah ceweknya, padahal satu tim. Itu terjadi konflik itu dalam satu tim. Kamu bantuin dia, sampai namanya dia mau dibunuh, kamu kan lagi baik-baik aja. Nggak bisa gitu dong, kamu kelihatan banget sayangnya. Ya, gitu aja kelihatan sayangnya. Anjing, isinya gitu doang anjir. Aduh, udah capek. Udah mau nyampe kita, gengs. Udah mau sampai ya. Ya, bye-bye gengs. Ya udah, Dan jangan gue lupa dan di like, di komen dan di subscribe I love channel you kita guys. biar lebih menginspirasi lagi. Dah.